Nomor satu itu. Nanti hartanya nambah itu. Ya kenapa itu wali-wali kok duitnya nggak pernah habis ya? Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentar. Ini saya hanya akan menyampaikan satu sabda Nabi Muhammad SAW. Monggo diunjuk. Masya Allah. Nah kalau kopi adem kan beda rasanya sama kopi panas. Gerok-gerok begini butuh dipanasi. Tapi jangan dipanasi dalam arti yang lain loh ya. Alhamdulillah. Sengaja tuh seruputnya saya masukkan mic. Alhamdulillah. Ngiming-ngiming yang di rumah. Alhamdulillah. Kamu kalau seruput begitu, alhamdulillah ki jannah loh, swarga. Sok ben ki awakmu ora nyangka, mlebu swarga gara-gara seruput ucap alhamdulillah. Moga-moga gitu aja kan ya, yang gampang-gampang. Satu hadis super sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau udah Bukhari, Muslim ini berarti super sahih. Satu hadis mengandung 3 ajaran. Ini kalau kita amalkan untuk hidup sudah cukup. Ya, untuk hidup sudah cukup. Karena ini petunjuk Allah yang disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW. Beb, kenapa harus lewat Nabi? Namanya juga utusan kok. Kalau kita kan ya terima langsung ya enggak kuat. Enggak kuat. Harus ada utusannya. Ya, kalau langsung enggak kuat. Sadar diri. Utusannya pun utusan yang terbaik, yang terhebat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Muhammad SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Ini babnya asik ini. Tidaklah harta yang disedekahkan menjadi berkurang. Wis matematikamu buangan. Kalkulatornya dibuang. Untuk yang satu ini ya. Karena ini bertentangan dengan ilmu matematika. 100 dikurangi 60. Kurang atau enggak kurang? Kurang. Nah ini 100 dikurangi 60 kok enggak kurang ini? Matematikanya bisa masuk enggak di bab ini? Enggak bisa. Makanya hadis ini nomor 1 tinggalkan logika. Ada pelajaran penting agar kita meninggalkan logika. Allah Subhanahu wa taala memang musabbibul asbab. Allah yang menentukan segala sesuatu itu ada sabab musababnya. If then itu kalau bahasa pemrograman. Ada if, ada then. Kalau if tok ngono ya, then-nya kapan gitu kan. Ditanya, then-nya kapan nih? Bingung ini programnya, kok enggak ada then-nya. If harus ada then, jika maka, jika maka. Itu sabab. Sabab musabab ini sunnatullah fil alam. Di jagat raya Allah buat satu aturan, segala sesuatu ada sebab musababnya. Kecuali kalau Allah turun tangan langsung, sebab musababnya diputus oleh Allah Ta'ala. Ya contoh. Anak lahir, itu sebab musababnya apa itu? Ada suami, ada istri, ada pria, ada wanita. Terus hamil, terus lahir. Itu namanya hukum sebab musabab. Tapi ketika Allah turun tangan langsung, jangan bicara sebab musabab. Kenapa? Karena sebab musabab tidak berlaku untuk khalik. Sebab musabab tidak berlaku untuk yang maha menciptakan. Sebab musabab tidak berlaku untuk yang punya. Contoh, saya kasih gampang. Masuk Majlis Ar-Raudhah wajib pakai masker. Itu peraturan yang buat siapa?
Saya yang punya rumah, betul. Nah, kalau saya yang punya rumah masuk nggak pakai masker boleh enggak? Ya entuk wae. Omah-omahku dhewe kok. Betul kan? Saya yang punya. Masuk rumah saya harus lepas sandal. Pasang peraturan gede. Enggak lepas sandal tidak bisa masuk rumah. Boleh enggak saya buat peraturan gitu? Boleh. Saya masuk pakai sandal, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Omah-omahku dewe. Rumah milik saya kok. Yang buat peraturan juga saya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita semua. Allah buat peraturan bukan untuk Allah. Peraturan itu untuk manusia dan jin. Peraturan itu untuk makhluk. Peraturan itu untuk makhluk. Sebab musabab untuk makhluk. Makanya ketika Khalik yang bertindak, ketika Allah yang bertindak, sebab musabab itu hilang. Ini penting ya. Ilmu larang guys, rungokno. Aku ya lagi entuk ki anyar iki. Asli, cek download iki. Ya, sebab musabab itu hilang. Makanya kita lihat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ada bapaknya. Ora ono, tapi nyambung Mbah Adam. Nabi Isa itu turunannya Nabi Adam bukan? Turunannya Nabi Adam alaihissalam. Padahal nasab itu kembali ke siapa? Ke bapak. Khusus buat Nabi Isa dan Sayyidah Fatimatul Zahra. Nabi Isa dan Sayyidah Fatimatul Zahra, turunan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Sayyidatuna Maryam. Kembali nasabnya lewat ibu. Lewat Sayyidatuna Maryam. Lewat Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidatuna Maryam punya anak. Mengandung tanpa disentuh oleh manusia. Kesenggol gak lo ya. Ojo mikir aneh-aneh awakmu. Kesentuh saja tidak. Luar biasa. Jadi anak. Mungkin Anda berpikir bayi tabung cek dia del-del, kesentuh. Betul ya? Mungkin ada teknologi zaman dahulu kala yang sudah maju, mungkin bla bla bla, otak mau jembok ngono ruwet gitu. Ini bukan urusan teknologi, ayatnya jelas, tidak disentuh manusia, selesai. Jadi dokter gak nyentuh, siapa gak sentuh, tapi Allah yang bertindak memasukkan ruh dan janin itu ke dalam diri Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ini namanya lepas dari sebab musabab. Sampai di sini jelas? Nah, contohnya banyak, tapi nanti habis babnya bahas contoh. Enak langsung to the point ya. Nah, kenapa saya bahas ini dulu? Karena hadis ini melepaskan sebab musabab. Sebab-sebab itu hilang kabeh. Mana kosot sodakotun min mal. Harta yang disedekahi tidak akan berkurang. Loh, kok iso? Uang 1 juta disedekahkan 100.000, kurang tidak? Kurang hitungannya. Hitungannya berkurang. Tapi Nabi bersabda, SAW, dan gak mungkin Nabi salah, gak mungkin. Gak mungkin Nabi keliru, gak mungkin. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah bicara atas nama sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Semua ucapan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maunya Allah Nabi bicara seperti ini. Harta yang disedekahi tidak akan berkurang. Waduh. Lah pripun Bib? Matematikanya gimana? Nah, buangan matematikamu. Ini berarti kalau udah begini Allah yang akan turun tangan sendiri. Allah yang akan turun tangan sendiri. Makanya ayat-ayat tentang sodakoh, Allah mengatakan siapa yang mau ngutangi Allah dengan utang yang baik. Siapa yang mau ngutangi Allah. Allah tidak bilang siapa yang mau sedekah pada fulan. Enggak. Siapa yang mau ngutangi Allah.
Siapa yang mau minjemin Allah? Siapa yang mau? Bagi seorang muslim yang udah paham, berarti ketika kita sedekah, jangan melihat manusia. Kalau kamu masih melihat manusia, yontek duitmu. Maka banyak orang sedekah ngeluh, saya udah sedekah Beb, tapi kok nggak nambah duit saya? Kok tambah entek ya Beb ya? Saya udah sedekah kok habis ya? Uang saya habis. Lah kamu keliru. Kamu sedekah sama Habib Novel ya entek. Sedekah sama Syekh Fulan entek. Sedekah sama Ustadz Fulan entek. Sedekah sama Mas Fulan entek. Sedekah sama Mbak Fulanah entek. Sedekah sama Pak D, Pak Le, Bude, Bule entek. Kenapa? Karena kamu sedekahnya pada mereka. Sedekahnya pada beliau-beliau. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini banyak orang gagal paham sedekah di situ. Nah, kamu ngasihnya ke manusia, ya kayak sombalek, no dia no gak ada duit, kan begitu. Apalagi manusianya gak kenal balas budi. Jangan pernah kamu ungkit-ungkit, dia pernah ngasih saya, tambah ngancam. Ya kadang-kadang istri kan begitu kan ya. Suami juga ya Bu ya. Suami istri itu ya kasusnya kan begitu, ancam mengancam. Ojo mbok iling-iling wi, ojo mbok sebut neh. Udah anggap itu hilang, jangan diingat ungkit-ungkit lagi itu. Udah. Gentenan, yang itu juga jadi ungkit-ungkit ya. Jangan minta balasan yang itu, suami istri itu. Ini sama orang lain kadang juga begitu. Yang dikasih, jangan ungkit-ungkit ya, ngudat-ngudat gantuk ganjaran kamu. Ungkit-ungkit ganjaran muntek, pakai dalil pula. Ya buat ngancam orang pakai dalil. Mungkin ngaji di Ar-Raudhah nih orangnya ini. Na'udzubillah min dzalik ini. Mungkin ngaji tempatnya Habib Novel nih. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ngaji di sini terus prakteknya jadi begitu kan ya na'udzubillah min dzalik. Nah, gimana caranya sedekah yang betul? Yang hartanya enggak akan berkurang. Serahkan ke Allah. Artinya apa? Jangan minta pujian dari siapapun. Jangan minta pujian dari siapapun. Jangan minta diingat oleh siapapun. Apalagi nuntut-nuntut. Dulu kan kamu udah pernah saya sedekahin. Mana balasannya? Ini cara sedekah yang salah. Cara sedekah yang salah. Begitu kamu sedekah, itu kamu serahkan Allah. Ya Allah, terserah engkau. Akan engkau bagaimanakan. Sanggup. Beb, tapi ya mosok terus nggak diinget Beb. Saya tuh udah WA sama Beb lo konfirmasi 200 kali nggak pernah dijawab Beb. Saya transfer loh Beb, tapi Beb nggak pernah jawab saya terima kasih paling enggak. Kan dia tetap harus bilang terima kasih tuh Beb sama yang berbuat baik. Tapi kok nggak pernah dibalas saya WA berkali-kali. Kok nggak pernah dibalas. Ini salah ini. Betul kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita harus ya berbuat baik minimal dengan mengucapkan jazakumullah khairan kita. Tapi kita jangan nuntut-nuntut orang. Ayo ngomong, suwun ngono lho, ayo ngomong jazakumullah khairan. Ngomong terima kasih, kamu tuh ngomong gitu loh ya. Kamu kalau enggak ngomong, kamu enggak syukur loh ya, enggak ditambah, ayo kamu ngomong. Saya ngajari ngono sapa? Siapa yang mengajarkan kita untuk nuntut orang ucap terima kasih? Enggak ada. Bahkan ajarannya Islam ya, saya enggak ngomong yang lain. Ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau tangan kananmu sedekah, tangan kiri enggak boleh tahu. Wis pol-polan tau kuwi. Kalau tangan kanan sedekah, tangan kiri enggak boleh tahu, itu berarti yang disedekahi boleh tahu enggak? Ojo ngerti. Ini yang the best, ini yang terbaik. Dia tahu, ya Alhamdulillah, enggak tahu ya Alhamdulillah, tapi aku tidak pengen diketahui. Itu namanya fiqhus shadaqah. Ilmunya sedekah. Nomor satu itu, nanti hartanya nambah itu. Ya kenapa itu wali-wali kok duitnya enggak pernah habis ya? Kenapa? Ya karena begitu, kalau ngeluarkan enggak pernah mikir manusia. Allah tujuannya.